Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, sekarang mari akan kembali untuk general reading, tarik kartu tarot untuk melihat energi teraktual dalam hubungan kamu bersama dengan si dia. Namun sebelumnya, mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya di sini akan vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang coba mari sampaikan nanti ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Oh, di situ ada energi dari Ace of Cup ya. Baik, kemudian mari lihat dulu energi dari dia, seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan. Oke. Ya, baik. Kemudian kita lihat di sini energi dari kamunya sendiri. Oke, strong energy di kamunya. Oke. Four of Swords ada di sana. Jadi ini sebenarnya ya, siapapun yang kamu pikirkan saat ini, dia seseorang tuh yang dalam keadaan terpaksa kondisi sekarang. Dalam keadaan terpaksa yang mau ngikutin bagaimana dirimu aja lah gitu ya. Nah, jadi seseorang ini sebenarnya punya keinginan besar untuk bermasa depan dengan kamu, gitu ya. Ini seseorang yang saya lihat bahwa dia punya rasa cinta, dia punya rasa sayang sama kamu, kayak gitu ya. Dia yang untuk kondisi saat ini itu kayak ngerasa tertawan untuk sekarang ya, kayak ngerasa tuh terbelenggu. Karena ada beberapa hal yang terjadi dalam hubungan kalian ini yang nampaknya itu mempersulit dirinya untuk bisa berbahagia dan membahagiakan dirimu. Nah, di sana dia bisa aja melihat bahwa kamu seseorang yang berusaha untuk menjauh dari dia. Kondisi saat seperti sekarang ini terlihat ya bahwa kayaknya kamu tidak memiliki energi yang sama dengan seseorang yang kamu pikirkan ini. Gitu. Mungkin keinginanmu adalah memiliki hubungan yang hanya seperti ini aja. Entah apalah ini nama jenis hubungannya. Tapi kamu mau tuh yang gak usah dulu cepet-cepet naik level. Karena ada kondisi tertentu pasti ya di kamu, sehingga kamu itu kayak yang justru sebagai orang menggantung hubungan kalian ini. Nah, di situ ya. Jadi laju dari perkembangan relationship kamu bersama dengan dia itu nampaknya tersendat-sendat, atau bahkan di sini mungkin lebih cenderung stuck. Gitu ya. Ada pengabaian dari dirimu kalau mari lihat. Ada kayak pengacuhan gitu ya. Bukannya kamu tidak sadari bahwa kamu sedang terkoneksi dan terhubung dengan seseorang, ya. Kamu sadar banget di sini. Tapi ya kondisinya kamu adalah tidak ingin dulu membuat keputusan yang besar, tidak ingin dulu mengambil langkah besar, langkah lanjutan dalam menyikapi relationship kamu ini. Nah, di sana ya. Sementara dia ini sudah cenderung kayak yang bolehlah dikatakan agak tergila-gila dengan kamu gitu ya. Di matanya dia ya, itu tidak ada namanya sekian miliar wanita atau sekian miliar pria. Yang ada tuh pria ataupun wanita ya kamu satu dan satu-satunya. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia tuh kayak yang bilang bahwa banyak orang lain gitu, tapi aku tuh yang mau hanya dengan kamu aja.
gitu. Banyak pilihan yang sedang berseliweran gitu ya, ditawarkan oleh teman ya, diperkenalkan oleh saudara gitu, atau dalam perjumpaan dia sehari-hari banyak dia bertemu dengan tawaran-tawaran cinta. Tapi kondisi saat ini dia hanya memilih dengan kamu aja gitu ya. Dan kondisi sekarang dia tuh kayak yang nggak bisa berkutik gitu, karena dia bisa kayak menganggap bahwa dia tidak punya power, dia tidak punya kemampuan untuk bisa mengikat dirimu ya, agar mau sesuai dengan keinginannya dia gitu. Maka di sini pilihan berikutnya adalah dia yang mengikatkan dirinya kepada kamu. Nah, di sana ya. Karena di sini cinta. Ini sekarang bercerita ya, pembacaan ini tentang seseorang yang benar-benar mencintai dirimu. Seseorang tuh yang kondisi saat sekarang ya, itu nggak bisa ngelihat adanya pilihan-pilihan lain gitu. Dia seseorang yang sangat amat menginginkan bersama dengan kamu gitu ya. Mungkin ini adalah seseorang dari masa lalunya kamu gitu. Ini ada seseorang dari masa lalu yang kondisi sekarang itu sampai sekarang itu masih belum bisa move on dari dirimu gitu. Dan untuk beberapa ini sekarang kalian sedang terkoneksi dan terhubung ya, sudah terkoneksi dan terhubung ini kondisinya. Bukan ini orang akan segera datang di masa depannya kamu, enggak. Tapi ini telah hadir gitu. Minimal kalian telah bercakap-cakap ya, telah berkomunikasi, dan beberapa diantaranya memang sudah terjadi pertemuan fisik di situ ya. Tapi ya itu tadi, bahwa dia melihat kamu itu ya sebagai target operasionalnya dia. Itu kayaknya nunjukin keengganan terhadap dia gitu loh ya. Jadi dia terpaksa main slow sama kamu, karena dia pikir kalau dia memburu kamu, dia mengejar kamu, takutnya nanti kamunya semakin lari, pergi menjauh, meninggalkan dia. Jadi ini orang yang kayak takut dalam langkah gitu. Was-was dia gitu ya, jika nanti kehadirannya dalam hidup kamu tuh itu bikin kamu kayak ngerasa jengah kayak gitu ya, bikin kamu kayak ngerasa enek lihat dia gitu. Jadi di sini dia bilang bahwa dia harus banget nih memperhatikan tingkah lakunya dia, ucapannya dia, bagaimana cara dia bersikap di hadapan kamu, harus dia perhatikan banget gitu. Soalnya dia itu ya namanya orang punya pengharapan ya, ada energi harap-harap cemas di sana. Gimana tuh ya, kamu mungkin pernah ngalamin hal yang serupa, ada sesuatu yang kamu inginkan, saking kamu menginginkan itu kan kita kayak yang serba salah kayak gitu ya, kita yang jadi tanda kutip kita jadi kayak bisa bego sendiri gitu ya kan, kita bisa kayak terpaku gitu, kita bisa yang kayak resah dan cemas gitu ya, banyak pikiran-pikirannya kita, nanti kalau aku lakuin ini malah keliru, nanti kalau aku lakuin itu malah salah. Nah itu yang mari lihat sekarang kondisi dari partnernya kamu ini, atau seseorang yang sedang kamu pikirkan ini. Nah gitu. Atau mungkin kamu di saat sekarang itu belum sadar ya, ini siapa orangnya gitu ya, tapi yang jelasnya dia ini telah hadir di hidupnya kamu kondisi sekarang gitu ya. Dan kalau mari lihat ya, dia itu kayak menganggap kamu ini itu sebagai sosok seseorang tuh yang tidak tergantikan untuk kondisi sekarang gitu ya. Lah orang hatinya tuh telah tertawan oleh kamu, hatinya itu sudah dia sudah ada namamu gitu ya. Sekarang dia ini kondisinya ya, itu seseorang yang mau mempersembahkan, maukah kamu menerima cintaku? Berkenankah kamu menjadi pasangan hidupku? Nah, di sana ya, ini dia sedang menawarkan ke dirimu. Gitu. Ini loh yang terbaik dari aku, dan ini kalau Maril orangnya tuh serius banget gitu ya. Dan untuk beberapa mungkin
ini nampaknya usianya ada di bawah kamu nih, walaupun kamu wanita, barangkali kamu sedang terhubung, kamu sedang terkoneksi dengan pria yang jelas-jelas itu usianya ada di bawah kamu gitu ya, lebih kamu tuh lebih tua daripada dia gitu untuk beberapa di sini. Nah, ya. Dan terlepas dari tentang bercerita usia, bahwa yaitu tadi, orang ini walaupun mungkin kamu tidak melihat ada pergerakannya dia, namun dia sedang menata gitu ya. Dia tuh udah yang kayak jika kamu memang bersedia menerima dia dalam hidupnya kamu gitu ya, ini minimal nabung sedikit-sedikit biar kalian bisa menikah. Nah, itu udah ada tuh. Atau mikirkan pekerjaan gitu ya, pekerjaan yang lebih layak, pekerjaan yang memungkinkan dia itu jadi lebih mapan ya, biar bisa dia itu mensejahterakan kamu. Karena pikirannya di sini ini pernikahan gitu ya. Ini pernikahan. Nah, jika yang orang kamu pikirkan itu bukanlah kondisi pacaran kalian saat sekarang ya, atau misalnya ini ternyata sudah kondisi rumah tangga, ini suaminya kamu atau istrinya kamu ya, atau tunangannya kamu mungkin di sini ya, karena ini general bisa siapa aja. Ini dia, kalaupun kalian ada ribut-ribut di masa kemarin-kemarin hari sebelum kamu ngelihat video ini, sekiranya itu adalah ribut-ribut yang besar ya, tapi keinginan dia untuk misalnya berpisah dari kamu itu nggak ada. Itu. Jadi kondisi dia adalah seseorang yang menunggu dan menanti kamu. Tidak ada yang mampu dia lakukan gitu. Hanya menunggu dan menanti kamu. Nah di situ ya, sembari dia menata lah gitu. Sembari dia menata konsep-konsep atau bagaimana sih gambaran yang kehidupan yang mau dia lalui dengan kamu. Nah di situ ya. Jadi dia ini sedang asik sendiri. Kalau mari lihat, dia ini sedang terfokus terhadap tujuannya dia, gitu ya. Jadi pikiran dia itu diisi hanya dengan kamu, relationship kalian ini, masa depan kalian ini, gitu. Jadi dia itu pergi bekerja itu dengan semangat yang ini kulakukan adalah untuk dirimu. Nah, kayak gitu dianya, ya. Aku kerja seperti ini, aku yang kayak sabar menunggu dan menanti kamu, gitu ya. Itu karena ada niatanku untuk mengambil peran dalam hidupnya kamu sebagai seseorang yang aku di sini pelengkap dirimu. Nah, dia di sana ya. Dan ini orang saya rasa dia rasa pesimisnya ada gitu ya. Pesimis dia, apakah dia akan kamu tolak gitu. Apakah kamu suatu saat akan meninggalkan dia. Nah, ada kepesimisan yang mengarahkan pikirannya ke arah yang mari sampaikan barusan. Nah kayak gitu. Ini seseorang yang kalau mari lihat sebenarnya udah lumayan berketergantungan sama kamu. Tapi dia tergantung di sini dalam artian emosional gitu ya. Bukan dalam artian bahwa ini seseorang yang tidak mampu melakukan apa-apa atau tidak bertanggung jawab dalam hidupnya. Enggak gitu ya. Ini orang yang kalau mari katakan di sini melekat sama kamu, berketergantungan sama kamu. Ini soal urusan hati kayak gitu. Bukan bahwa dia ini seseorang yang lemah, kemudian ingin mengambil kesempatan dengan dirimu. Enggak, ini orangnya mari lihat lumayan produktif orangnya kayak gitu ya. Atau setidaknya dia ini hadir dalam hidupnya kamu. Itu bukan yang akan merugikan dirimu. Tidak ada sedikit pun pikirannya dia tentang hadirnya dia akan mempersulit kamu, akan bikin hidupnya kamu tuh makin payah. Tidak ada pikiran dia ke arah sana. Lah orang di sini dia sedang ingin mempersembahkan cintanya,
ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik yang mampu dia lakukan untuk kamu. Nah, di sana ya. Jadi kondisi pasangan kamu ini atau seseorang yang kamu pikirkan ini sedang harap-harap cemas terhadap dirimu. Nah, gitu. Ya. Ini orang sudah ngedeketin kamu itu udah pasti. Atau ini bisa ya, jangan-jangan ini secret admirer-nya kamu. Seseorang yang dalam diam ya, itu berharap adanya relationship yang lebih dengan kamu. Nah, kayak gitu. Ya. Kamunya sendiri, kalau Mari lihat, pasti kamu notice sama dia. Kamu tuh kenal ini sama dia, kayak gitu ya. Kamu tuh tahu, ini bukan yang kayak siapa ya, nggak kayak gitu. Paling siapa ya, jangan-jangan kamu pikirkan ada 2-3 orang ya, yang kira-kira tuh yang mana. Tapi sebenarnya ini batinnya kamu tuh udah tahu banget siapa orangnya. Dan untuk kondisi sekarang, nampaknya memang kamu agak ada keengganan ya. Kamu ada rasa enggan untuk deket sama dia, menghabiskan banyak waktu dengan dia, gitu ya. Kamu di sini memang kelihatan tuh sangat berjarak sekali dari dia. Walaupun dalam pernikahan, kamu di sini kayak cenderung lebih cuek, lebih acuh, lebih abai, gitu ya. Kamu tahu dia ini seseorang yang menginginkan kehangatan, menginginkan perhatianmu, gitu ya, menginginkan cintamu, kasih sayangmu. Tapi di sini kamu tuh nggak tahu apa yang menyebabkan kamu seperti ini. Tapi kamu tuh kayak yang ngasih dikit aja, atau bahkan di sini kamu kayak mau menyiksa dia, gitu ya. Ada siksaan yang sedang kamu lakukan terhadap seseorang ini. Entah apalah tujuannya kamu gitu. Kalau Mari lihat. Entah apalah maksudnya kamu memperlakukan seseorang ini gitu ya. Yang kayak gimana tuh bilangnya ya? Kamu memperlakukan seseorang seperti kamu menggantung dia. Gitu. Apakah kamu senang dengan permainan-permainan seperti ini? Ya, karena kalau Mari energi kamu tuh energi Queen of Wands. Jadi Queen of Wands ini ya energi orang-orang yang justru walaupun dia wanita, tapi dia yang take control, gitu ya. Seseorang tuh yang punya rasa percaya diri yang tinggi, dengan mudahnya menaklukkan seseorang, yang membuat seseorang itu tidak bisa berkutik. Mengikat seseorang tanpa membutuhkan tali kayak gitu ya. Bisa menundukkan seseorang dengan melakukan sedikit hal. Nah gitu. Kamu Mari lihat sedang kondisi nyaman banget dengan kehidupan pribadinya kamu. Beberapa di antara kalian mungkin sedang dideketin oleh lebih dari satu pria atau lebih dari satu wanita di sini. Atau minimal kamu itu yang sedang menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu anggap itu memberikan kepuasan batin kepada dirimu. Sehingga kamu tuh agak pelit energi untuk dia. Nah gitu. Beberapa di antara kalian bilang sama orang ini, entar ya, tunggu ya, aku masih belum bisa ngasih keputusan apakah aku akan bisa menerima dirimu sebagai pasanganku atau tidak. Nah gitu. Atau mungkin kamu dengan bahasa udah kita temenan aja dulu, kita ngalir aja, kita jalan aja dulu. Aku nggak bisa janjikan apapun ke kamu di masa depan gitu ya. Nah jangan-jangan kamu udah ngomong kayak gitu sama dia. Nah ketika kamu udah berani ngomong kayak gitu, itu yang bikin seseorang ini wah ya sudah kayak gitu. Ada kepasrahan dalam keterpaksaan di sana gitu. Padahal dia udah menginginkan banget ini bisa dapat status dari kamu misalnya gitu ya. Karena ini orangnya tidak main-main sama kamu, ini orangnya serius banget soalnya
Jadi mari katakan bahwa dia mengharapkan status pernikahan kah atau pacaran kah gitu ya. Atau setidaknya ya seperti mari katakan tadi, ada perhatian, kasih sayang, cinta balasan, kehangatan dari dirimu. Atau mungkin ini seksual dari dirimu. Tapi walaupun ini seksual, ya ada pikiran dia ke arah erotis gitu. Tapi ini lanjutan dari ada hasrat cinta terhadap kamu. Karena orang ini kalau mari lihat bukan orang yang neko-neko ya. Kalaupun ada di sini yang neko-neko itu bisa jadi kamu sebenarnya. Sorry ya. Kalau ini orang mari lihat agak ada polos-polosnya nih. Kalau kamu tuh kayaknya banyak pengalaman sudah dalam hidup, terutama dalam hal percintaan, sehingga kamu di sini bisa dengan mantap, bisa dengan rasa percaya diri yang sangat amat tinggi, gitu ya. Adapun seseorang yang baik sama kamu seperti dia ini, seseorang yang menawarkan sesuatu yang memberikan rasa nyaman, rasa aman, bukan hanya dalam waktu yang sebentar aja, tapi ini niatan dia adalah long term gitu ya. Kamu di sini yang kayak tidak yang, wah aku harus terima dia, jangan-jangan nanti gak ada lagi orang seperti dia. Energinya kamu mari lihat gak yang seperti itu. Tapi kamu misalnya kondisi saat sekarang ini, memang kamu tuh, aku mau memilih yang terbaik, aku mau memilih yang paling pantas untuk aku gitu. Karena energinya kamu, itu kamu yang, ini hidupku gitu ya, dan aku tuh bukan orang sembarangan, aku tuh punya nilai gitu ya, aku tuh punya sesuatu yang jika bersama dengan seseorang, maka seseorang ini akan menjadi seseorang yang beruntung banget gitu ya. Ini bukan kenarsisan, mari tangkap, mari baca ya, tetapi ini ya kamu tahu nilai-nilainya kamu tahu value dirinya kamu di sana. Nah itu ya, jadi ini pembacaan khusus untuk orang-orang tuh yang tidak dalam kondisi mengemis cinta, tapi kamu sedang berjumpa dengan seseorang yang mengharapkan cinta dari kamu. Gitu ya, yang mengharapkan kabar baik dari kamu, yang menunggu dan menanti gitu terjadi perubahan sehingga dia tuh kayak bisa ngerasa nyaman banget, tidak was-was bahwa kamu akan menjadi bagian dari hidupnya dia. Nah kayak gitu ya. Nah namun kamu di sini masih kayak asik banget menikmati apa yang terjadi dalam kehidupan pribadinya kamu. Kamu lagi sibuk bersosialisasi gitu ya. Kamu lagi sibuk melakukan ini, melakukan itu, sehingga sangat sedikit sekali momen-momen yang bisa kamu ciptakan dengan dia, gitu. Atau misalnya kamu beraktivitas banyak dengan dia, namun di situ kamu kayak tidak menunjukkan keinteresannya kamu tidak menunjukkan ketertarikan kamu terhadap tawaran dia dengan belak-belakan. Nah di situ, karena dilihat dari energi Ace of Swords posisi terbalik ini, mungkin memang kamu kayak ngerasa agak kurang cocok ya dengan seseorang ini. Kayak dia lebih banyak kurangnya daripada hal-hal yang bisa kamu pertimbangkan terhadap dia ya, hal-hal baik. Lebih banyak di sini kamu ngelihat justru sisi bukan negatif tapi sisi kurangnya dia. Kayak kamu tuh masih belum timbul rasa apapun terhadap orang ini. Nah di sana ya masih belum timbul gitu. Atau mungkin kamu di sini masih belum sadar banget gitu ya tentang besaran cinta orang ini kepada kamu gitu. Tapi ya terlepas dari kamu belum tahu itu, hanya saja yang dia lakukan ke kamu nampaknya belum ngena banget. Mana orang ini pun kurang pandai romantis. Nah itu ya. Sementara tipe-tipenya kamu yang resonate dengan pembacaan ini adalah seseorang tuh yang pengen disanjung puja gitu ya. Yang pengen itu di apa tuh namanya? Diperlakukan dengan gagah, diperlakukan dengan lembut kayak gitu. Dibacakan puisi, dikirimi
lagu-lagu gitu ya, diajak jalan ke sana ke sini gitu ya, dipandang dengan tatapan ketakjuban gitu ya. Kayaknya kalian seneng yang dengan seseorang yang seperti Mari sampaikan barusan gitu. Nah, sementara dianya sendiri itu kayaknya flat aja gitu ya. Mungkin dia juga agak pemalu di hadapannya kamu. Dia ini agak kurang bisa terbuka, kurang bisa luas sama kamu. Mungkin ya bawaan lahir memang dia orangnya tidak romantis. Atau ya tadi, nanti kalau aku menatap dengan pandangan lurus, jangan-jangan kamu nanti nggak seneng nih gitu. Jadi orang ini kayak yang terlalu mempertimbangkan langkah-langkahnya dia, jadinya tuh tidak alami, dan kamu nampaknya nggak seneng yang kayak gituan. Kamu tuh mau orang yang spontan, kamu tuh mau orang tuh yang ekspresif gitu. Sementara dianya sendiri agak sulit terbaca oleh kamu gitu ya. Jadi kayak bisa kamu nganggap dia ini ngebosenin gitu. Kamu bisa nganggap dia itu nggak ada daya tarik yang bisa bikin kamu juga terkagum sama dia, jatuh hati sama dia. Nah, di sana, ya, justru mungkin kamu akan lebih tertarik sama orang lain gitu, yang bisa melihat kamu dengan pandangan-pandangan takjub itu tadi. Nah, kalau dia diharapkan seperti itu, nampaknya enggak ya. Ini orangnya kayak yang monoton, kayak yang dia itu flat, mungkin dia chatting kamu basi banget kayak gitu untuk beberapa ya. Tapi ini bisa orangnya royal sama kamu. Misalnya ini orangnya mau traktir kamu kayak gitu. Nah, cuman dalam pertemuannya kalian nggak bisa bikin kamu tuh ngerasa ser-seran gitu ya. Nggak bisa bikin kamu tuh kayak ngerasa tertantang. Nah, di sana kalian ini nampaknya energi maskulinnya tuh tinggi, energi apinya tuh tinggi. Jadi kalau untuk hubungan yang slow-slow itu kok agak gimana gitu ya perasaan kalian gitu kan. Nah, di sana apalagi kalau kamu kondisinya sekarang tuh sibuk-sibuk banget, aktivitas kamu tuh mungkin untuk beberapa antara kalian tuh lagi padat-padatnya. Nah gitu, mana dia pun hadir dalam hidupnya kamu itu bawaannya gitu mulu, sehingga ya hampa aja perasaan kamu ke dia, hampa aja gitu. Jadi kamu tuh pun kayak yang nggak berusaha untuk menyamankan dia juga gitu loh. Lah orang kamu sendiri aja pun nggak nyaman sama dia gitu kan. Tapi ini bukan kamu tuh nggak respect sama dia, enggak gitu. Hanya kalau untuk hal lebih dari yang dia harapkan dari kamu, kondisi saat ini masih belum mau kamu berikan. Gitu ya. Karena nggak ada sesuatu yang kamu rasa itu ada tarikan yang kuat. Yang dari hatinya kamu untuk dia. Ini kayak yang kalau kalian sudah suami istri hanya sekedar formalitas saja lah gitu ya. Namun kalau misalnya mau hangout bareng dengan pasangan kamu ini, kamu tuh agak yang gitu. nggak ada sesuatu gimmick gimana gitu ya, chemistry yang kenceng antara kamu dengan dia. Hingga waktu sampai sekarang ini tuh masih belum ada terbit gitu ya, masih belum ada bergejolak chemistry itu di dalam dirinya kamu terhadap seseorang ini. Nah, di sana ya. Jadi seseorang ini aja yang mungkin dia tidak mengekspresikan sesungguhnya betapa berartinya kamu dalam hidupnya dia, karena dia takut nanti itu akan menjadi bumerang bagi dia. Takut banget soalnya kalau terlepas kesempatan untuk bisa mendapatkan hatimu ya. Takut banget dia di situ kalau Mari lihat. Jadi akhirnya dia, ya namanya orang serba salah lah, kayak gimana itu. Serba salah gitu kan. Jadi ini orangnya jadi cenderung banyak diam kayak gitu.
Paling dia beraninya curi-curi pandang aja sama kamu, gitu ya. Kondisinya dia di sini, sabar aja lah, ndak ada pilihan lain katanya. Hanya bersabar menunggu kamu itu yang tadinya agak kurang tertarik sama dia, kemudian menyatakan iya untuk punya relationship atau kehangatan-kehangatan lebih lagi terhadap dirinya. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik, kamu kondisinya lagi di atas angin ya. Kalau untuk kondisi lagi jomblo, kamu tuh jomblonya nampaknya jomblo bahagia gitu ya. Bukan jomblo gegana gitu. Tapi jomblo yang bisa menikmati banget semua apapun aktivitas yang kamu lakukan, gitu kan. Jadi sehingga tidak ada keharusannya kamu untuk dalam keadaan terpaksa menerima sembarang-sembarangan orang, gitu. Kondisi untuk saat ini, mari katakan kamu tuh mencoba untuk lebih memilih ya. Kondisi kamu ini lagi milih-milih kemana energinya kamu itu mau kamu serahkan. Nah, gitu ya. Sehingga terkatung-katunglah nasib nasib seseorang ini. Oke, baik. Pembacaan ini ya, mari tujukan kepada dirimu dengan inisial. Ini bisa inisial dirimu, bisa inisial seseorang ini, bisa zodiak dirimu, bisa juga zodiak dari dia ya. Oke, baik. Ada inisial R di sini aja. Ada inisial M. Ada huruf V di sini, ada H, kemudian disusul inisial G, hadir di sini B, T, ada di sini F, kemudian ada W, ada U, C nongol di sini, kemudian ada O, ada inisial D, K juga ada di sini, kemudian di sini Y, ada P, kemudian Z, ada E di sini, ada L. Kondisi saat sekarang ini kamu tuh lagi nggak mau yang ribet-ribet ya, urusan-urusan relationship yang mengikat begitu, kayaknya kamu nggak mau, kondisinya tuh nggak mau. Nah, kemudian ada di sini inisial I, kemudian ada N. Nah, itu kalau untuk inisial. Sekarang kita masuk ke zodiaknya ya. Sagittarius. Wah, udah pasti nih energi-energi Sagittarius yang seperti ini. Kemudian di sini ada energi dari Aquarius. Ada Scorpio di sana. Ini Scorpio ya. Kemudian ada di sini Cancer. Kemudian ada di sini Capricorn, lagi-lagi Cancer. Hadir di sini Taurus. Nah, kalau orang Taurus ini ya, kayaknya ini Taurus itu energi dari dia. Orang-orang Taurus itu gigih, kekeh, ulet dalam bertahan. Nah, itu dia. Kemudian ada di sini energi dari Pisces. Lagi-lagi di sini Scorpio. Virgo hadir, lagi-lagi Taurus. Ini energi Leo. Ini energi kamu nih nampaknya. Kemudian ada energi dari Aquarius, kemudian ada Capricorn, Libra di sana, Capricorn lagi, ini ada Aries ya, nah Capricorn lagi, nah di sana. Aries, Leo, Sagittarius itu kayaknya energi nunjukin kamu. Coba cek Sun Moon Rising dirimu ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.